け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前いくらManga Baku Otome Breaker episode yang ke-45-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertama ini, kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai potongan cerita masa lalu yang terjadi dari sudut pandang para murid kelas 1 dari fraksi Tamon. Khususnya ketika Suhayato sedang melakukan rapat bersama dengan teman-temannya yang lain, atau tepatnya ketika pada sore harinya sebelum pertarungan terakhir ini dimulai. Di mana pada halaman ini kita pun bisa melihat sama-sama bahwa lagi-lagi Sakura dan juga Sugusita nampak sedang bertarung di dalam ruangan kelas mereka. Karena pada dasarnya Sakura dan juga Sugu sama sekali tidak bisa akur alias sama sekali tidak bisa berdamai. Di satu sisi, Sugu pun terlihat sedang mencoba untuk bisa mengajar kepala dari Sakura Ruka dengan menggunakan kekuatan pukulan dari tinju tangan kanannya. Sedangkan di sisi lain, Sakura pun juga terlihat sedang mencoba untuk bisa mengajar tubuh dari Sugusita dengan menggunakan kekuatan tendangannya itu. Beruntungnya pada halaman tersebut, Suo pun mampu memisahkan mereka berdua. Mengingat rapat pertarungan penting dari murid kelas 1 fraksi Tamon akan segera dimulai. Nah, ketika Sakura dan juga Sugusita sudah mulai tenang, maka Suo pun dengan serius akhirnya mulai membuka rapat penting mereka. Di mana pada momen itu, Suo pun mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Dengar, berdasarkan aturan tambahan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Yamato Endo, maka sudah jelas tujuan dari pertarungan kita nanti malam bukanlah untuk bisa menang, tapi untuk bisa bertahan selama mungkin, supaya tidak ada satupun dari kita yang nantinya berhasil dikalahkan. Karena selama masih ada anggota dari Furin yang masih bisa berdiri, atau jika kita bisa bertahan di dalam pertarungan ini sampai pagi, maka secara tidak langsung kitalah yang nantinya akan menang. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Mizuki Senpai memberikan tugas yang paling berat kepada kita semua, serta memerintahkan kita untuk bisa terus bertahan pada jembatan nomor 3. Mengingat jembatan itu adalah lokasi yang paling dekat dengan sekolah Furin, maka jika kelompok lainnya berhasil dikalahkan, dan juga andaikan geng Sendo bisa menembus pertahanan dari kelompok lainnya sampai dengan sekolah Furin, maka fraksi Tamon kelas 1 lah yang nantinya diberikan tugas tambahan untuk bisa membantu Umemiya demi bisa menjaga sekolah Furin. Atau dengan kata lain, fraksi Tamon kelas 1 yang dipimpin oleh Sakura Ruka adalah kelompok petarung elit dari Furin yang dipilih oleh Umemiya. Karena di dalam urusan pertarungan 1 lawan 1, tidak ada satupun dari kita yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh para berandalan lainnya. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sudah membuat sebuah taktik yang nantinya bisa kita gunakan untuk dapat bertahan pada lokasi jembatan nomor 3 sekaligus melindungi sekolah Furin. Di mana secara garis besar, inilah inti rencana dari Suhayato. Sederhananya, murid kelas 1 dari Furin akan menggunakan keunggulan dari lokasi pertempuran mereka. Mengingat pada jembatan ini, jalan yang bisa dilewati sangatlah sempit sekali. Jadi, walaupun nantinya pasukan dari Sendo bisa datang dengan jumlah yang sangat banyak, namun faktanya, kita masih bisa menahan mereka supaya tidak ada yang bisa lolos dan pergi menuju ke sekolah Furin. Dengan cara membuat sebuah formasi berlapis yang gambarnya seperti ini. Jadi secara tidak langsung, orang yang ada di belakang akan terus membantu orang yang ada di depannya. Begitu pula sebaliknya. Sehingga kemungkinan bagi para murid dari kelas 1 untuk bisa dikepung oleh pasukan dari geng lawan sangatlah kecil sekali. Nah, strategi ini telah dipelajari oleh Suo ketika mereka bertarung melawan kelompok dari geng Kill. Mengingat pada waktu itu, mereka juga bertarung dalam jumlah yang tidak seimbang. Oleh karena itu, supaya tragedi pada perang pertama mereka tidak terulang lagi, maka ini adalah taktik balasan alias taktik ideal yang nantinya harus dijalankan oleh para murid dari kelas 1 lainnya. Nah, sebagai gantinya, Suo akan mengirimkan 2 orang petarung terkuat dari kelas mereka, yaitu Sakura dan juga Sugusita. Di mana tugas dari mereka berdua adalah untuk bisa berdiri paling depan alias menjadi vanguard, dengan sebuah tujuan untuk bisa mengalahkan sebanyak mungkin pasukan dari geng lawan. Karena pada dasarnya, di antara kita semua hanya mereka berdua sajalah orang yang bisa bertarung dengan sangat mudah dan juga hampir mustahil untuk bisa dikalahkan, walaupun mereka nantinya akan dikepung. Tentunya untuk lebih jelasnya, maka silahkan kalian pause video ini dan juga lihat sendiri seperti apakah gambaran strategi dari Suo ketika nanti pertarungan mereka akan dimulai. Mendengar penjelasan dari Suo barusan, Sakura pun dengan tenang akhirnya kini langsung meresponnya.
Baiklah, aku mengerti. Jadi secara tidak langsung, tugas yang diberikan kepadaku adalah untuk bisa mengajar mereka semua dan juga mengalahkan sebanyak mungkin pasukan dari mereka. Jika begitu, maka hal tersebut adalah tugas yang sangat mudah bagi diriku. Hal yang sama pun kini dikatakan juga oleh Sugu Sita. Mengingat pada halaman itu, Sugu pun seketika langsung setuju dengan semua rencana dari Suwo barusan. Nah, di momen inilah, Suwo pun kembali menambahkan beberapa penjelasan penting lainnya kepada Sakura dan juga kepada Sugu Sita. Di mana dengan wajah seriusnya, Suwo pun mulai berkata seperti ini kepada mereka berdua. Dengar, kunci dari benteng pertahanan kita terletak pada kalian berdua. Serta berapa banyak jumlah dari para berandalan yang nantinya bisa kalian kalahkan. Oleh karena itu, maka aku ingin kalian berjanji kepadaku bahwa tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, faktanya kalian harus bisa bekerja sama dan juga bertarung sambil terus melindungi satu sama lain. Karena dengan cara seperti itu, maka jalannya pertarungan kita akan menjadi semakin mudah. Atau simpelnya, kalian harus bisa menjadi sepasang partner. Jadi untuk bisa memperkuat tali dari persahabatan kalian, maka sebaiknya cepatlah kalian berjabat tangan. Mendengar penjelasan tambahan dari Suwo barusan, Sakura pun seketika langsung menjadi emosi. Karena menurut Sakura, sangatlah mustahil sekali untuk bisa bekerja sama dengan orang yang sangat benci kepadanya. Apalagi, Sakura dan juga Sugu Sita sama sekali tidak pernah bisa berdamai. Namun, karena ini adalah pertarungan penting bagi mereka, maka mau tidak mau, Sakura pun harus membuang egonya itu. Hingga tanpa pikir panjang, Sakura pun kini akhirnya seketika langsung berdiri. Serta dengan satu gerakan seperti ini, dia pun langsung mengulurkan tangannya dengan niat untuk bisa berjabat tangan bersama dengan Sugu Sita. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Sugu pun tentu saja seketika langsung mengikutinya. Sampai di saat yang bersamaan itu, Sugu pun langsung menepuk tangan dari Sakura tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Di momen inilah, emosi dari Sakura Haruka akhirnya seketika langsung menjadi terbakar. Sampai pada satu halaman yang sama itu, untuk yang kesekian kalinya, Sakura dan juga Sugu Sita justru malah menjadi bertarung dan juga saling menghajar satu sama lain. Sebelum pada akhirnya, mereka pun kini kembali dipisahkan oleh teman-teman satu kelasnya yang lain. Nah, setelah melihat potongan cerita singkat dari rencana penting yang sudah disampaikan oleh Suwo Hayato di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana pada halaman yang berikutnya, Sakura dan juga Sugu Sita akhirnya kembali melanjutkan jalannya pertarungan mereka. Dengan cara mengajar dan juga mengalahkan sebanyak mungkin anggota dari geng Shadow tersebut. Menggunakan kekuatan dari pukulan tangan kanannya dan juga dengan menggunakan teknik tendangannya itu. Hingga pada saat ini, para anggota dari Shadow yang mencoba untuk bisa mendekati tubuh dari mereka berdua, akhirnya justru malah menjadi babak belur dan juga pingsan saat itu juga. Hal yang sama pun sekarang terlihat juga dari sudut pandang para karakter lainnya. Di mana pada momen tersebut, semua fraksi lainnya yang sekarang sedang bertarung akhirnya mulai menunjukkan kehebatannya masing-masing. Mulai dari fraksi Komoku, fraksi Zozo, fraksi Jigoku, bahkan sampai dengan fraksi Tamon angkatan yang ketiganya. Nah, semua jalannya pertarungan dari mereka terus berlangsung selama beberapa saat. Di mana di dalam praktiknya, Sakura dan juga Sugu Sita nampak tanpa berhenti terus mengajar pasukan dari geng lawan itu yang mencoba untuk bisa melewatinya dengan cara melakukan pola serangan kombinasinya. Di satu sisi, Sakura sekarang terlihat sedang melompat menuju ke arah belakang dari Sugu Sita dengan menggunakan bantuan dari tubuh Sugu Sita sebagai tumpuannya. Begitu pula dengan Sugu Sita. Mengingat pada kesempatan itu, Sugu pun langsung menyerang dari arah bawahnya. Hingga para berandalan lain yang sekarang sedang mengincar tubuh dari Sakura kini berhasil dikalahkan juga oleh Sugu Sita. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, semua murid dari kelas 1 lainnya akhirnya kini langsung menjadi tersenyum. Karena semakin lama mereka bertarung bersama, maka secara otomatis pergerakan dari Sakura dan juga Sugu Sita sekarang malah menjadi semakin kompak. Bahkan tanpa perlu berbicara dan juga tanpa perlu saling melihat, Sakura dan juga Sugu Sita bisa bergerak dengan harmoni. Sampai tidak ada satupun anggota dari geng lawan yang mampu menyerang tubuh dari mereka, apalagi sampai melukai mereka. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru sekarang malah terlihat dari sudut pandang Suwo Hayato. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Suwo yang berhasil mengalahkan beberapa orang berandalan dengan menggunakan teknik bela dirinya itu, akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah, sialan, kemana perginya mereka? Kenapa aku masih belum bisa melihat anggota dari para Noroshi yang merupakan petarung terkuat dari geng Shadow dan juga jenderal perang mereka? Melihat hal itu di depan matanya, Kiryu yang nampak sangat penasaran dengan ekspresi dari Suwo barusan akhirnya mulai bertanya seperti ini kepadanya.
Suo, apa yang terjadi? Kenapa dirimu malah menjadi terlihat sangat khawatir? Padahal sekarang kita sedang unggul. Jadi seharusnya dirimu bisa terlihat sedikit tenang. Karena pada dasarnya, kita bisa bertahan sampai dengan detik ini adalah berkat rencana dari dirimu. Namun, belum sempat Suo mampu menjawab pertanyaan dari Kiryu barusan. Maka tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan, muncullah beberapa orang anggota dari geng Shadow yang datang dengan mengeluarkan aura baku hantam yang luar biasa mengerikan. Di mana pada posisi itu, salah satu anggota dari geng Shadow yang baru saja datang ini akhirnya mulai berkata seperti ini kepada temannya. Lihatlah, pasukan dari geng kita ternyata tetap saja bodoh seperti biasanya. Padahal sudah jelas jumlah dari kita jauh lebih banyak daripada mereka. Tapi kenyataannya tidak ada satupun anggota dari geng kita yang mampu mengalahkan satu orang pun dari geng mereka. Walaupun lawan yang sekarang sedang kita hadapi hanyalah para murid dari kelas 1 saja. Ditambah, benteng pertahanan mereka sama sekali tidak bisa ditembus. Yang artinya, orang-orang dari Furin itu adalah para petarung yang kuat. Khususnya, dua orang yang ada di depan itu, yaitu bocah tinggi besar dan juga bocah berambut hitam putih. Tapi terlepas semua itu, ada satu orang yang kini mampu menarik perhatianku. Dia adalah bocah dengan penutup mata itu. Mengingat, dia adalah orang yang sangat jenius dan juga ahli strategi dari para murid kelas 1 ini. Jadi, jika kita bisa mengalahkan orang itu lebih dulu, maka sudah jelas jalannya pertarungan ini pasti bisa kita menangkan dengan sangat mudah. Oleh karena itu, maka biar aku sajalah orang yang akan bertarung satu lawan satu dengannya. Sedangkan sisa yang lainnya, aku serahkan kepada dirimu. Di momen inilah, satu orang berandalan lainnya yang kebetulan juga baru saja datang bersama dengannya. Akhirnya, dia pun seketika langsung meresponnya dengan cara berkata seperti ini kepada teman-temannya. Woi, kalian mundur dan juga pergilah dari tempat ini. Karena sekarang adalah giliranku untuk bisa bermain dan juga untuk bisa bertarung melawan para bocah-bocah itu. Jadi bagi kalian yang sudah tidak bisa bertarung lagi, maka nontonlah saja dari kejauhan. Nah, mulai dari sanalah pertarungan yang sebenarnya antara Sakura Haruka, Sugusita, dan juga Suo Hayato melawan para petarung terkuat dari kelompok Shadow, yaitu para anggota dari Noroshi, kini akhirnya seketika langsung dimulai. Dimana di dalam praktiknya, ini akan menjadi pertarungan yang sangat panjang. Mengingat mereka bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah, seperti para lawan lain yang sebelumnya sudah sempat mereka hadapi. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.